Hai Geo, apa kabar? Baik dong. Lihat jadwal hari pertama apa ya? Kalau nggak salah, mapelnya geografi deh. Geografi ya. Kira-kira geografi itu belajar tentang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kembali bersama saya Pak Wahyu. Sudah siap ya untuk menyimak video materi kali ini? Mungkin di antara teman sekalian masih ada yang bingung tentang apa itu geografi, seperti yang dipikirkan oleh Kak Geo pada animasi di awal. Oleh karena itu, pada video ini, ya, kita akan bersama belajar tentang pengertian geografi dan ruang lingkup geografi. Baik, dalam video ini, teman akan belajar untuk memahami pengertian geografi. Kemudian, dengan memahami pengertian geografi, teman juga diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup pengetahuan geografi. Teman, kalian tahu nggak, geografi sering juga disebut the mother of all sciences. Apa sih the mother of all sciences itu? Ya, betul, ibu dari semua ilmu pengetahuan. Julukan tersebut disematkan karena hampir semua objek yang dipelajari dalam geografi, dari aktivitas manusia sampai dengan kejadian alam, menjadi topik bahasan ilmu geografi. Lalu apa sih geografi itu? Mari kita simak apa itu pengertian geografi dan ruang lingkupnya. Geografi. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata geografi? Apakah ilmu yang mempelajari tentang peta dan nama-nama negara seperti yang digambar ini? Atau ilmu yang mempelajari tentang tanah? Atau ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis batuan? Ya, kayak batu akik ini? Atau mungkin ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi, kenapa gunung berapi meletus, dan sebagainya. Jadi kira-kira apa? Nah, apabila kalian berpikir seperti hal tersebut, maka tidak ada yang salah dengan pendapat kalian. Karena sebenarnya geografi itu mempelajari semua aspek yang disebutkan tadi. Namun, sebagai ilmu pengetahuan, tentunya ada batasan-batasan untuk mengkaji aspek tersebut. Oleh karena itu, perlu kita memahami apa itu yang dimaksud dengan geografi dan bagaimana dengan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengertian geografi. FYI, geografi itu secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphen yang berarti uraian, tulisan, atau gambaran. Jadi, dari asal bahasanya dapat kita ketahui bahwa geografi adalah ilmu yang menguraikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Nah, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini disebut dengan istilah geosfer. Itu tadi pengertian berdasarkan bahasanya. Lalu, apa sih pengertian geografi secara istilah? Menurut hasil seminar IGI di Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi, berdasarkan pengertian ini,
Geografi hanya mempelajari kenapa ada kesamaan dan perbedaan dari setiap fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya, seperti pada ilustrasi gambar ini. Ada wilayah yang gersang, ada wilayah yang subur. Dalam geografi, yang dipelajari adalah kenapa terjadi perbedaan seperti ini. Apa yang menyebabkan antara dua wilayah berbeda atau sama kesuburannya? Faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Di mana saja daerah yang subur tersebar? Pertanyaan seperti inilah yang harusnya muncul saat mempelajari geografi. Selanjutnya, ruang lingkup geografi. Sebelum kita bahas tentang ruang lingkup geografi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kata ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu pengetahuan adalah batasan-batasan objek kajian dari sebuah pengetahuan atau bagian-bagian yang dipelajari dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nah, lalu bagaimana dengan ruang lingkup geografi? Berdasarkan kesimpulan pengertian sebelumnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan. Yang perlu kita garis bawahi bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi, atau yang disebut dengan istilah geosfer. Geosfer itu meliputi fenomena yang terjadi di litosfer, yaitu fenomena yang terjadi di lapisan kulit bumi yang baik berupa perubahan morfologi, jenis batuan, atau tenaga-tenaga yang mempengaruhi pembentukan permukaan bumi, seperti tenaga endogen, tenaga eksogen, dan hasil-hasil bentukannya, dan lain-lain. Nah, itu dipelajari dalam ruang lingkup litosfer. Yang berikutnya adalah atmosfer, yaitu fenomena yang terjadi di lapisan udara seperti perbedaan cuaca, iklim, angin, curah hujan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fenomena yang terjadi di hidrosfer, yaitu fenomena yang terjadi di wilayah perairan, baik itu siklusnya, perbedaan dan potensi perairan darat dan laut, dan sebagainya. Terus yang keempat adalah biosfer. Nah, fenomena ini berkaitan dengan persebaran serta perbedaan makhluk hidup, atau yang sering disebut dengan istilah flora dan fauna. Karena setiap wilayah itu memiliki ciri khas makhluk hidup tertentu yang bisa hidup di wilayahnya atau sesuai habitatnya. Nah, itu yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah antroposfer, yaitu fenomena yang berkaitan dengan aktivitas sosial atau manusia. Misalnya seperti migrasi, urbanisasi, terus kelahiran, kematian, dan sebagainya. Semua fenomena geosfer yang dipelajari tersebut tentunya hanya dipelajari dalam batasan mengapa ada persamaan dan perbedaan sesuai dengan pengertian sebelumnya. Dan untuk menjelaskan kenapa ada persamaan dan perbedaan, kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana proses dari sebuah fenomena terjadi. Kita tidak akan bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan sebuah fenomena atau kejadian kalau kita tidak mengetahui bagaimana proses fenomena tersebut terjadi. Sehingga kita dapat menyimpulkan apakah fenomena yang terjadi di suatu wilayah sama atau berbeda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan lebih jelas, maka dalam menjelaskan sebuah fenomena, seorang geograf akan lebih baik menggunakan peta dalam penjelasannya. Let's say with map, atau jelaskanlah dengan menggunakan peta, agar penjelasan kita sesuai dengan konteks keruangan di mana saja persebaran fenomena tersebut terjadi. Itulah tadi yang membedakan ruang lingkup geografi dengan disiplin ilmu lainnya. Misalnya, ilmu geografi dengan ilmu kimia. Mungkin geografi dan kimia sama-sama membahas tentang tanah, tetapi dalam geografi itu lebih fokus kepada persebaran jenis tanah dan perbedaan jenis tanah di setiap daerah. Sedangkan di dalam ilmu kimia
itu akan lebih dalam membahas tentang pH tanah, kandungan mineral yang terkandung di dalam tanahnya, dan sebagainya yang berkaitan dengan unsur-unsur kimia. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari mengenai penjelasan saya, silahkan tulis komentar di bawah. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak penjelasan di video-video berikutnya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa bahagia agar kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.